Udah nyala? Ada nyala ya? Bismillahirrahmanirrahim. Hai semuanya. Kembali lagi di Kasih Fahim. Kasih Fahim by Phoenix. Kali ini mungkin ceritanya akan berbeda ya sama episode sebelumnya. Gue sekarang kedatangan salah satu yang cukup unik. Nggak usah panjang kali lebar kali tinggi deh ya, kita langsung sambut Om Walang. Iya, siap. Makasih loh udah datang ke Sama-sama. Kasih Fahim. Siap, Jadi siap. intro dulu ya Om ya. Siap. Jadi Om Walang ini adalah salah satu yang membantu program-program horor yang ada di televisi. Yang sudah kalian tahu ya, mungkin beberapa tak bisa saya sebutkan gitu. Betul. Yang ikut ngejagain gitu. Tapi Om boleh ceritain dikit dong, maksudnya gue gak ngerti dijagain maksudnya gimana nih? Sebenarnya dijagain itu dalam hal gini, untuk membackup kalau ada sesuatu ya, misalkan ada kemasukan atau ada peralatan yang tanda kutip diganggu, seperti itu. Kayak gitu. Itu beneran ada Om? Beneran. Enggak, tapi maksudnya gini, sorry banget. Kan dijagain. Iya. Berarti kan kalau dijagain berarti memang akan ada serangan-serangan apa? Kan sebenarnya datang ke tempat itu kita aja kan suka dia dulu yang lebih tua gitu kalau percayaan gue ya gitu. Ya, itu betul. jadi fungsinya Om itu menjaga hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Betul. Sebenarnya gini, kalau saya ke suatu tempat ya, misalkan lagi acara gitu, misalkan di Jogja gitu kan, kita kan semacam kayak orang datang ke rumah orang ya, kita izin dulu. Gitu kan. Cuman nanti kan untuk menjaga supaya jangan sampai kru kita atau memang ada yang bukan pantangan ya, ada yang melampaui batas, misalkan dia contohnya misalkan membuang sesuatu sembarangan. Bukan sampah ya, misalkan Bukan dia sampah. yang itulah, yang buat perempuan itulah. Karena itu nggak boleh. Atau dia ada arah yang misalkan nggak boleh, misalkan ini nggak boleh nih. Soalnya pernah kejadian waktu itu, boleh ya ceritanya? Boleh. Waktu itu di daerah Jogja ya, pas dekat gunung apa itu, Utan misalnya itu ada Utan dekat Mbah Mijan dari situ. Itu saya acara YouTube juga aja, bukan MNC ya. Apa nih ngomong? Nggak apa-apa. Ya, itu pada saat lagi ngerekam itu tiba-tiba kameranya copot, cekek. Baterai keluar, dibuka ditutup, hang, nggak ada gambarnya. Saya liatin Rusak kali. Iya, memang pikir rusak. Di kotak-katik tak nggak mau dia. Saya dipanggil, Om ini kenapa Om? Kan bukan ahli kamera Iya, gitu kan. Saya bilang, bentar saya pegang sebentar ya, saya begitu. Sesuatu hal, saya pasang lagi, dia nyalain deh, nyala hidup, nyala lagi. Enggak, tapi emang makhluk halus itu sorry ya, Ya. kita bilangnya makhluk halus ya. Boleh. Berarti kita yang kasar. Bagaimana? Makhluk halus. Halus itu nggak terlihat ya, lebih terlihat. Nggak kelihatan ya, Betul. tapi ada gitu ya. Ada. Memang bisa memasuki sebuah, maksudnya itu kamera kan, Betul. itu modern gitu. Betul, Emang betul. bisa ya, able dia kayak gitu. Betul. Karena energi ya, kadang-kadang energi yang besar itu bisa, ada juga nggak bisa. Kalau yang kecil memang nggak bisa, ini yang besar, kayaknya besar karena dia terbuka baterainya gitu. Itu langsung saya tutup, saya bawa dulu. Enggak, ternyata saya tanya kenapa nih? Ternyata ada kru kita, nah itu ngasih suatu kembang atau apa di tempat dia, itu nggak boleh. Dan mereka tuh nggak ngomong-ngomong saya, dia nggak suka gitu. Jadi ini YouTube atau apa nih, film lah acara gitu. Dia pengen bawa ada sesajennya gitu loh di tempat ini. Itu nggak boleh. Nggak boleh sembarangan Iya, nggak sebenarnya. boleh tanpa izin gitu. Lampung dia taruh sajen tuh ada apa-apa. Itu nggak boleh. Tuh abang taruh situ apa tuh? Ini ambil. Gitu. Oh ya, seperti itu. Jadi kedua untuk membackup kalau ada kadang-kadang kan orang dari pagi sampai malam kan capek. Iya. Nah pada saat dicapek lelah, apalagi yang berhubungan dengan psikologi. Kadang kan suka dicapek kemasukan. Nah, itu kan pernah kejadian itu. Hal yang maksudnya ini soal kita kerasukan ya. Itu interaksi terburuk saat kerasukan tuh gimana Om? Pernah yang Om alamin? Kalau saya pernah waktu itu zamannya di radio swasta, saya ngadain acara yaitu namanya Jalan-Jalan Mistis. Saya bawa 20 orang. Oke. Nah, itu sekitar 10 orang kemasukan. Masukan semua gitu loh. Itu yang paling kuat tuh yang laki kena. Dia itu malah 5 orang pun nggak bisa dipegang, mental semua gitu, kemasukan itu. Udah, saya pegang, sembari ngerokok gitu kan. Ini saya rokok, ini kasih rokok nih. Gitu. Saya ambil rokok, saya diemin dulu.
Saya bakar tes, saya tiup, baru pingsan dia. Karena dia bilang siapa kamu di sini? Ya begitu dia. Takut. Takut. Iya, siapa kamu? Saya bilang diem aja. Bilang saya di sini nggak ganggu. Saya bilang gitu. Kamu siapa? Itu suaranya berbeda. Itu anak laki ya, dia laki ya. Berbeda dia. Udah sampai kencang itu 5 orang megang dia. Oh gitu. Terus ada lagi yang perempuan nangis. Nangis. Itu biasa Mrs. Ki ya. Dia. Biasanya Mrs. Ki itu nangis dia. Gitu nangis. Ya udah obatin beres. Itu perjalanan jalan bisnis nih ya. Ada lagi waktu acara komunitas. Nah, ini komunitas mistis juga. Ini disebutin nggak apa-apa nih, daerah Depok? Nggak apa-apa. Itu disebut namanya Om. Ya. Ini perkara hari ini disebut, ini nggak tulis Depok. Kalau nggak salah itu tempat TVRI itu ada kan Depok? Iya tahu. Itu kejadian tuh saya ada berapa orang itu ada 20 tapi dibagi 7. Ada berapa 3 grup ya? Saya masuk ke dalam tuh, ada kan namanya hutan ya. Ada hutan situ. Masuk ke dalam tiba-tiba kita bertujuh ada yang nangis. Saya liatin nangis gitu. Udah diemin aja. Karena kan waktu itu komunitas ini memang pengen banget gitu merasakan sesuatu yang aura kayak gitu. Dan nangisnya galau kali Om. Maksudnya nangisnya beda anak gitu. Anak kecil gitu. Kan malam-malam di hutan siapa nangis gitu kan dicari pakai senter gak ada. Siapa tahu ketakutan di hutan gitu. Kalau gue sih selalu positive thinking gitu. Emang harus selagi itu memang kita mau positive thinking karena kalau kita negatif terus nanti kita malah yang stres. Oh gitu. Nah stres itu jadi bisa aja kemasukan gitu. Oh gitu. Iya. Siapa tuh yang sering di sini ada yang sering kerasukan. Lu makanya harus positive thinking gue kata. Betul. Nah udah itu masukan. Udah selesai tuh jalan-jalan. Nah, babak kedua masuk kalau nggak salah di situ ada pohon bambu. Begini nih pohon bambunya. Kenapa sih identik sama pohon bambu? Bambu begini. Karena kalau pohon itu sudah jadi satu begini. Tahu nggak pagi siang sama aja kan gelap. Iya. Lembab kan. Nah di situ makanya sesuatu yang tempat lembab kayak kamar mandi. Jadi itu identik dengan situ, tanda kutip ya. Itu asli banget ya. Pada saat lagi masuk ke dalam itu hutan, tahu nggak? Anang siram. Saya bilang kok hujan? Saya bilang hujan. Padahal nggak hujan. Saya bilang kurang ajar. Saya bilang itu disiram pakai pasir sama kunti. Allahumma. Itu asli kejadian. Saya kan nanya, kan kita pakai HT ya. Iya. Komunikasi sama teman. Ini hujan ya? Enggak Om, nggak hujan. Oh iya aja. Udah balik. Saya bilang balik. Perempuan, saya backup perempuan kan. Balik. Itu pas masuk itu terowongan. Nah yang paling serem lagi pada saat ngumpul terakhir jam 4 subuh. Setelah sebelum ajan ya. Kita moto. Misalkan moto kumpul ada 20 orang ya. Tiba-tiba 21 orang. Pakai baju merah lagi. Ini siapa ini? Kok ada baju merah? Siapa? Nggak ada. Ada dia di foto? Ada. Nggak ada yang kenal. Emang kamera terus I don't know nih kamera atau apa itu entah mic ya emang betul. Bisa menangkap itu sebenarnya enggak semua tahun saya kalau kamera itu pasti biasanya kena ops ya titik-titik itu loh ops kan sekali titik-titik kayak debu yang kecil-kecil itu beneran itu apa kalau itu memang bener ops tapi kalau di gua selama ini belum pernah lihat tuh foto ketemu kuntilanak foto ketemu jin belum pernah ketemu ya di foto kayak gitu saya belum pernah lihat karena saya pikir nggak mungkin kena tapi kalau ops yang titik-titik bintik itu iya pasti ada itu. Itu orbs itu adalah bentuk energi. Iya, kalau orang bilang kan energi, tapi kalau tukang foto bilang ini debu apa gitu loh, jadi nempel gitu loh. Kadang-kadang kan, wah ini berbentuk muka gitu kan. Ini berbentuk wajah nih gitu kan. Ini orbsnya ya itu masing-masing lah punya penerawangan ya kadang-kadang. Itu kejadian kadang-kadang kalau kita jalan mistis itu kan ada uji nyali ya sendiri. Tak ada tuh, dek ada. Jangan gitu musang kali Om. Ya kalau musang di hutan beda lagi ya. Kalau ini kan di tengah-tengah kamar mandi ya kan. Sering gitu kayak gitu sih kalau mau tahu ya. Jadi nih di kamar mandi tempat-tempat lembab, tempat kotor jadi sering jadi tempat untuk bernaung mereka gitu. Betul. Makanya disarankan kalau kamar mandi itu ditutup pintunya jangan dibuka. Oke. Biar energinya banyak. Kejadian tuh di Solo saya lagi nginep di Losmen. Losmen itu kan kadang-kadang ada enggak tempatnya orang ya. Iya. Tahu enggak pas subuh-subuh ada air bunyi dibuka kagak ada enggak nyala. Airnya enggak ada. Tutup tidur ada nyala. Itu permainan kuntilanak biasa. Allah. Waalaikumsalam. Iya. Betul Gunano. Kayak gitu kayak disebut kan ini pakai headphone ya. Jadi jelas gitu. Emang begitu. Orang saya lagi tuh dilengkapin. Iya di Losmen Solo dulu pernah saya dilengkapin. Saya bilang aja.
ketindihan itu benar gak sih Om? Nah ini kan dilengkapin, berarti kan gak berani nindih nih. Nah kalau ketindihan itu benar atau enggak? Kalau saya bukan. Apa tuh? Itu kayak orang saraf kita. Kalau dokter kan orang saraf ya. Soalnya gini, saya pribadi pernah dulu ketindihan. Maghrib benar, emang sebenarnya sih nggak boleh maghrib itu tidur nggak boleh. Pas ketindihan itu saya baca selawat aja, terus saya pelan-pelan tahan napas, hilang. Makanya kalau ketindihan gini aja, diem aja, relax aja, relax. Kita hilang sendiri. Karena bisa relax. Karena ketekan gitu, kan kita energi kita, urat kita ketekan. Tapi kalau kita relax, enggak deh. Kalau saya bukan ketindihan, itu nggak ada kalau saya ya. Walaupun saya percaya mistis, tapi kalau ketindihan bagi saya enggak, karena saya merasakan sendiri. Oh gitu. Enggak. Itu hanya ya biologis saja gitu kan. Pikiran gitu kayak, aduh, paling sih enggak. Kalau diem aja diem, apa yang kamu bisa mungkin baca apa gitu, tidur aja lemesin aja, nah, enggak hilang sendiri. Oh gitu. Kalau cerita ini rokok nggak apa-apa nih? Nggak apa-apa, tapi yang rokok jangan ini ya. Emang beda lagi. Gue ngobrol sama beda lagi. Jangan dong ya. Manggil nggak apa-apa manggil kan? Om. Jangan. Ya udah. Tapi jangan bye-bye. Ini gue kayak nggak apa-apa bye. Ini kalau ini manggil ya jadinya ya. Lumayan nih. Ya deh, Om. Yang ngobrol tetap Om ya jangan ngacong-ngacong. Iya, ini yang gue panggil perempuan. Iya. Ini perempuan. Ini teman gue. Jangan macem-macem. Enggak, orang temen gue ngikut gue lah, nggak mungkin di sini. Ini perempuan. Kamu nanya sesuatu sama dia aja. Gue yang jawab. Iya dong. Ya udah. Gue yang jawab. Ini perempuan. Ini ya udah gitu ngomong aja ya. Iya. Ini gue nggak ada yang aneh-aneh kan di badan gue gini. Agak ya. Masa gue jawab rumah lo? Iya ada kan nggak mungkin. Itu kan lu jawab namanya. Assalamualaikum. Salam. Tapi katanya kalau diomongin katanya datang. Ada semua. Ini nontonin semua nih. Lo kalau cerita tentang si K gitu ada aja pasti. Tapi di sini nggak pernah bisa masuk. Apa tuh? Ya karena dijagain. Oh dijagain. Nggak bisa masuk. Jujur, paling di depan sana. Dia nggak bisa masuk mari. Tapi kalau punya gue ada, karena kan ada gue. Oh iya. Dia nggak bisa masuk, gue jamin. Karena dia bagus, ini kuat banget. Ini kuat banget deh. Jadi ini ditonton oleh makhluk halus dan semua manusia. Alhamdulillah. Terima kasih ya, yang nggak kelihatan. Iya. Bercanda. Gue nggak marah. Kalau lu ngomong tentang si Ki, Mr. Ki ini nggak bakal masuk kemari. Nggak bakal masuk. Parah banget. Ya karena emang rumah lu ada yang jagain. Oh gitu. Iya, nggak bisa masuk. Bener gue jamin. Si kuntilanak maksudnya ya. Kalau Misiki nggak tahu, Misiki itu loh. Ya itu aja. Ya udah. Tapi lu mau nanya apa nih? Ini kalau nanya. Gue sambil ngerokok boleh. Mati itu. Om ini sih sebenarnya gue kayak ke common kali ya gitu. Ini urban legend yang terjadi di Indonesia kali ya. Gue nggak tahu cuman idenya Indonesia. Perkara orang meninggal itu emang energinya keserap sama sebuah ruangan atau gimana. Jadi kan ada tuh misalkan ada pembunuhan di sini, terus ternyata orang-orang sekitar, wah beneran di situ terjebak arwahnya. Naudzubillah min dzalik, maaf ya. Gitu. Memang orang percaya dan enggak. Kalau gue tipe orang nggak percaya. Kenapa itu? Karena bagi gue orang yang sudah wafat, ya udah wafat. Tapi ya kalau ditanya ada sesuatu, pertama yang bisa jadi koren, kedua jin yang menyerupai dia. Oke. Gitu. Yang asli mah kagak ada yang ada. Jadi kalau emang ketika orang muslim meninggal ya kita percayanya dia udah ada di alam barzah. Ya sih kalau masih ada 40 hari biasanya. Makanya itu kan beneran itu. Iya, katanya gitu 40 hari itu ya kalau benerannya karena belum meninggal gue ya masih hidup. Iya. Coy. Waalaikumsalam. Iya. Gue ketok meja mulu. Ini aduh. Jadi 40 hari makanya kalau 40 hari itu kan biasanya diajiin ya. Gitu. Tapi kalau aslinya itu kalau setelah itu nggak ada. Itu khorinya atau jin yang memang menyerupai dia. Gitu loh. Menyerupai dia karena kan sehari-harinya kan dilihat sama jin kayak gini. Ya kayak dia gitu. Gitu. Betul. Kalau ini rumah ini bekas pembunuhan gitu ya. Enggak lah. Misalkan. Oh iya. Kan ceritakan tadi kan. Iya, bercanda itu maksudnya bukan di sini. Iya, bukan. Misalkan rumahnya bekas pembunuhan itu bukan orangnya. Jin atau korinnya ya. Itu. Orangnya mah udah kagak ada. Jangan kamu masuk ke dia aja masih susah sama di alam bakanya kan. Ya kan gitu. Tapi kalau orang ketempelan tuh benar atau enggak Om? Iya bisa. Benar. Kalau saya bilang iya, kalau saya jujurnya bilang iya enggak. Ketempelan itu tergantung. Kadang-kadang ketempelan yang full ada enggak. Kalau enggak kadang cuma setengah doang, kok badannya berat gitu kan. Om Iya.
Gua enggak kan? Enggak loh. Badan gue berat. Tapi kalau memang udah ketempelan bener masuk ke dalam, kemasukan dia. Oh gitu. Memang ada juga prosesnya gitu kan, ketempelan dulu, baru kemasukan. Dia ketempelan, capek, dia bengong, lama-lama dia masuk ke dalam. Masuk dia. Oke. Itu benar ya Om? Benar. Itu benar. Itu kalau kerasukan itu prosesnya, maksudnya dia mengambil alih pikirannya atau memang badannya aja? Pikirannya sebenarnya. Makanya kalau ada orang bilang psikologi bilang, oh itu kemasukan, bukan, itu stres ya. Saya bilang memang ada juga, makanya kalau orang yang tahu, yang dia bisa psikologi, dia bisa tanda kutip bisa ngerti gini ya, dia tahu yang namanya orang stres sama orang kemasukan beda. Kalau saya ya, karena saya sering kayak gitu, nih orang stres nih gitu. Jangan tahu orang gila, wah orang gila kemasukan, enggak, stres dia. Gitu logikanya kan, pasti orang gila. Ada juga orang gila, wah enggak juga gitu. Maka saya lihat tuh, oh ini bukan stres. Saya pernah kejadian, saya waktu itu teman saya kemasukan. Sekarang gini aja, ini logika ya, biar yang namanya orang stres sama orang kemasukan. Ini orang Sunda, dia nggak bisa bahasa Jawa, tiba-tiba kemasukan bisa bahasa Jawa, logika. Apa tuh? Stres bukan? Enggak kan? Enggak. Nah, bagus ya jadi multi bahasa gitu, jadi tiba-tiba dia bisa bahasa Jawa kok. Tapi kalau misalkan dia orang Jawa, orang Sunda, tiba-tiba kemasukan Sunda juga masih mending ya, tanda kutip ya. Wah bisa jadi bohong atau beneran ya. Tapi kalau ini udah parah, orang Sunda misalkan, atau orang nggak bisa bahasa Jawa, tiba-tiba kemasukan bahasa Jawa, heran kan? Atau dia berubah suara jadi perempuan atau laki, kan beda juga. Kecuali kalau dia memang ahli suara ya. Tapi kalau ini orang biasa, misalkan lu ketemu teman biasa ngobrol nih, dia nggak punya apa-apa gitu, tiba-tiba dia kemasukan, kok bahasa orang, bahasa apa lisannya tuh suaranya perempuan, beda kan? Dia kan laki, bisa kayak gitu. Matanya dia lihat, orang kemasukan dengan matanya gitu, ngotot gitu. Gitu. Gue pernah ketemu orang klien gue itu orang Jayapura ya. Tapi bukan orang Jayapura asli, dia orang Makassar gitu. Itu berantem sama istrinya, sama suaminya kan cerai. Itu 7 hari di kamar aja nggak ngapain, buang sampah di situ. Karena stres, buang sampah di situ. Karena orang itu kan pikirnya stres kan, buang sampah di situ, makan di situ, kagak mandi, banyak laler gitu. Iya dia WhatsApp gua, lo kenapa? Om gini gua nggak tahu. Udah, oh iya udah. Ternyata kan tanda kutip dikerjain. Coba kalau dokter bilang stres lo, anak enggak. Dikerjain. Jadi orang dikerjain via makhluk halus tuh pikirannya diambil jadi. Beneran ada. Itu beneran ada. Om tapi I'm so sorry ya. Maksudnya gue nanya beneran, gue percaya sih adanya ilmu, nggak apa-apa ya kita sebut santet gitu ya, sebut nih. Emang lewat perantaranya tuh makhluk halus atau apa itu? Ada yang bilang melalui energi, ada juga melalui jin. Ada dua. Kalau saya menurut saya. Iya. Energi itu kan tenaga dalam. Dari saya, misalkan dari saya. Tapi kalau jin atau makhluk itu biasanya memang ada. Datang. Itu tergantung masing-masing sih orang gitu loh. Sekarang gini aja, energi kayak ini kan lebih, kita nggak usah jauh-jauh deh, pelet deh. Iya pelet. Kan ada juga pakai energi kan, narik nih. Ini auranya bagus nih, mukanya bukan jin, misalkan itu bukan jin. Aura nih bagus nih, karena aura dia, energi dia memenangkan dia bagus. Tapi ada juga yang ini orang kok cakep, beda auranya. Kalau gua sih bisa membedakan dua. Kalau ada yang pakai aura pakai jin, ada yang pakai aura to ya. Kenapa? Kalau biasanya sini kalau pakai tanda kutip pakai jin itu, jadi dia akan muncul apa yang kita misalkan gue suka, misalkan gue suka tipe orang kayak Britney Spears misalkan gitu ya. Mukanya kayak gini. Menarik. Tapi kalau aura energinya bukan tanda kutip ada jin ya, biasa aja, lu aja. Tapi kok nyaman sama lu kok asik nih orangnya. Itu tuh energi yang ditarik. Bukan tanda kutip yaitu. Kedua, dia nggak, kalau dia mau marah juga gitu loh. Jadi santai-santai, tapi kalau tanda kutip dia pakai jin, dia ngikut lu mau ngapain ngikut aja kayak orang dicukuk gitu. Itulah bahayanya pakai jin begitu. Pakai jin. Tapi ada aja sampai sekarang masih ada ya? Masih main. Masih. Kita kan negara Jawa, provinsi Jawa ini kan masuk. Semua Indonesia itu kan Nusantara itu kan memang goib itu ada. Di Indonesia itu paling beragam dong. Ya? Ada, sekarang nggak usah jauh-jauh, udah pejabat aja kan pakai. Canda pejabat. Iya. Nggak mungkin nggak pakai di Jawa mah. Iya dong. Buat jagaan aja ya gitu. Sebenarnya itu ya
kalau di Muslim kan kita kalau sama makhluk halus kayak ada yang bilang musyrik gitu. Nah jagaan ini gimana nih? Gue agak bingung nih. Jagaan ini sebagai teman, sebagai salah satu, ya udah lu ngelindungin gue, selalu ada buat gue atau gimana? Jadi kan orang mikirnya musyrik itu salah satu bentuk musyrik gak sih? Pertanyaannya bagus nih. Musyrik itu gini misalnya. Kan kalau orang punya ilmu kan dibilang biasanya nih pasti dibilang dengan izin Allah gitu kan. Karena Allah jadilah ya Allah gitu. Tolonglah dibantu jadi gitu kan misalnya. Ada juga enggak misalnya dengan kekuatan gua. Jadi dia kan nggak tahu lah gitu. Tuhan maksudnya gue ini kan Tuhan ya Tuhan ya semesta Tuhan gitu seperti itu. Nah kalau misalkan dibilang gue punya khodam, nah pasti khodam jawabannya kan. Ya khodam itu kan pendamping. Kalau orang pembantu ya udah ngikutin aja. Tapi kalau khodam itu dipanggil kalau apa? Khodam itu pendamping sebenarnya, bukan khorin ya, bukan korin ya. Khodam itu mendapat gue nih, yang kita punya sesuatu yang kita amalin, misalkan berupa apa itu nanti datang sendiri dia. Oh gitu. Kalau zaman sekarang kan bukan khodam, anak sekarang itu bilang spirit. Pernah lihat nggak orang ngejual spirit gambar naga? Iya. Orang jual spirit gambar, itu nggak gambar anime kan? Iya. Itu bukan khodam, itu spirit. Spirit. Energi yang dibentuk seperti itu kalau gua gitu. Maka orang jual, gua sering lihat gitu zamannya tahun, gua kan tahun angkatan gua tahunnya misalnya SMA gua tahun 90-an gitu ya. Tahun sekarang tahun 20 ribuan atau apa gitu. Ditanya nih, lu mau spirit apa nih? Gambar Capricorn. Lu mau spirit naga. Lu mau seperti apa nih? Itu bukan khodam. Terus nanti ditulis penjaganya. Bisa begini, bisa. Kan sekali tuh dijual tuh segini. Itu enggak begitu kalau saya ya. Abis di TikTok kan banyak tuh. Jasa baca kodam. Pertanyaan gue, kalau kodam dipanggil, ya lu apa yang mau dibaca gitu kan? Jadi kalau dibilang jasa baca kodam, mungkin nanya, lu ada kodam apa enggak? Mungkin dari keturunan atau mungkin dari kakeknya atau bapaknya gitu. Tapi kalau nggak punya kodam ngapain dibacain? Kodam itu bisa turun menurun? Bisa. Oke. Bisa turun. Bisa dari bapaknya atau emaknya, dari kakeknya, neneknya ada, leluhurnya. Padahal nggak minta gitu. Iya. Biasanya itu nyari sendiri. Misalnya gini. Cari nih. Yang mana nih lapak yang enak gitu. Yang cocok pasti gitu. Cocok. Dari kakeknya ke anaknya belum tentu anaknya dapat. Nanti cucunya dapat. Gitu. Atau cucu nggak dapat, cicitnya dapat. Dinyari dia. Kan makin modern Om. Iya. Maksudnya modern gimana? Di modern misalkan nih, kan gue makin percaya. Padahal tuh cucu udah Gen Z banget. Gue mana percaya, tapi bisa aja dia dapat. Iya, tapi dia nggak bakal nyambung. Jadi gini, pernah kejadian temen gue punya, dia merasa bahwa dia dikasih turunan gitu dari kakaknya atau apa. Dia nggak merasa, tapi tetap dia ngikut. Tapi dia nggak akan berguna karena dia nggak ada komunikasi. Kalau itu mesti komunikasi, gitu loh. Tapi dia cuma ngejagain pada saat dia kalau kejadian doang, gitu. Tapi kalau nggak nih, dia lepas. Saya begitu. Itu ada pengalaman saya banyak kayak gitu. Kodam bisa dipanggil? Bisa. Sebenarnya nggak perlu dipanggil. Gitu. Perlu nggak perlu dipanggil. Itu kan pakai batin. Kayak batin misalkan, gue mau ke sana atau gue tiba-tiba kok feeling gue nggak enak nih. Nanti datang sendiri tuh dia misalkan ada tanda kutip. Ada. Jadi nggak perlu dipanggil. Batin yang ngomong kalau gitu kan. Sini. Gue penakut. Gak apa-apa. Tapi Om, nih gue sebenarnya kan penasaran nih. Om juga bisa ibaratnya reading lah ya, reading benda-benda gitu kan ya. Yeah. Kan biasa ya kalau kita baca keris, cincin kayak gitu. Itu kalau benda biasa bisa gak? Benda yang dipakai maksudnya? Benda yang dipakai misalkan nih orang ini sebenarnya udah gak ada gitu kan. Terus nih dibaca gitu. Sebenarnya yang dibaca itu bukan bendanya. Tapi apa yang lebih condong ke historis itu bajunya atau topinya gitu ya? Iya historisnya. Dia menceritakan doang. Jadi gini, ini gue yang panggil nih, ini gue panggil nih perempuan nih dari sebelah kiri. Enggak, jadi dia nanti yang dia baca, dia cuma ngebaca bahwa misalnya ini baju dipakai bapak lu, misalnya ini baju atau dipakai mak lu gitu. Orangnya begini nih bapak lu, dia ngebaca begitu doang. Ini bentukannya kan perempuan. Cakep kan? Cakep ya? Kayak Cina. Iya. Yang mesti lihat nih. Kita baca sesuatu aja deh kali ya. Permisi. Gue gak apa-apa kan begitu. Gue gak diomelin kan. Gak, biasa aja. Kan gue biasalah minta tolong buat bacain keris gitu ya. Atau cincin nih. Barang-barang yang simple aja sih nih. Yang dipakai gitu yang dipakai nih. Itu deh. Nih. Tuh. Nih ya.
Ini yang baca bukan gue ya. Iya. Ini yang baca dia nih. Dia cuma bilang bahwa ini topi kesayangan. Sering dipakai. Dia ngomong nih, gue gak kenal ya. Gue gak kenal sama dia. Topi kenangan. Bisa jadi ini, katanya nih bisa jadi dia nih ngomong. Bisa jadi ini sebelumnya atau apa, sebelum orangnya kagak ada, dia memberitahu ke lu nih, topi lu pegang kapan-kapan atau ingat sama gue atau kangen sama gue. Allah alam deh, gue jawab seperti itu. Ya, sekarang mau nanyanya apa nih? Aduh males banget gue. Maaf ya, maaf. Gak apa-apa. Ini tiba-tiba aja. Iya, ini punya bapak lo ya? Iya. Ini kesayangannya nih bapak lo nih. Kok bisa tepat? Ya memang yang baca bukan gua, dia yang baca. Makanya gua nggak ngerokok, cuma gua kasih dia aja rokoknya. Jadi mohon maaf ya, bukan gua pesugihan atau gua ngasih, enggak. Ini uang jasa gitu. Ini gua kasih rokok ya, lu bacain ini nih orang. Ini jadi katanya ini topi kesayangannya dia. Sering dipakai. Mungkin yang dibilang mungkin, karena kan dia bilang dia nggak bakal tepat ramal, itu kan Tuhan yang tahu, dia bilang. Senggangannya dulu pernah nih bapaknya ngomong nih lu pegang ya, kalau lu kangen sama gua atau apa lu pakai dah ya, bilang gitu. Iya begitu kata jawabnya. Ini anaknya masih kecil waktu itu nih, umurnya gua gak tahu deh ya gitu loh, maksudnya gua gak tahu umurnya. Dia cuma jawab iya aja. Ini perempuan yang ngomong, dia bilang gitu. Terus kembali ini menggambarkan pada saat dengar ini begini nih, ya plok gitu kata dia gitu loh. Gua nggak tahu dia apa iya gitu ya, dia ngomong nih. Karena gue nggak bisa ngelihat gitu, dia ngomong kayak orang dirangkul gitu loh ngomongnya. Sayang katanya mau ini. Aduh nggak bisa dikasih ini ya. Aduh. Ini sebenarnya yang baca batinnya ke gue juga. Gue sedih juga sebenarnya karena benar demi Allah ini gue baca karena dia ini ngelihatnya memang ngelihatnya pakai batin. Feelingnya lu deket banget sama ini orang. Gue kayak perempuan jadinya ya. Ya karena dia yang baca itu dia kan nyambung sama gue, batin gue ada ini apa pegangan gue ini nyambung. Aduh. Dia bilang gitu sih, dia bilang ini sayang banget gitu loh. Dia ngerasain banget ini batin banget gitu. Iya, jadi ini masukan aja, bukan masukan ya, cerita sedikit cerita. Jadi gue inget banget ini punya almarhum bokap gue. Iya. Gue deket banget sama dia. Iya. Emang dia tuh seneng banget punya cucu cowok. Gitu anak gue nih yang sekarang. Memang dia excited banget gitu kalau dia tuh suka jalan gitu ke bengkel. Jadi gue punya bengkel deket sini. Waktu itu nyokap gue lagi kemana gitu gue lupa. Gue inget itu pokoknya waktu itu saat tahun lalu gue lagi sering-seringnya dijemput pulang kantor gitu ya. Sore-sore nyokap gue nggak tahu kemana, adik gue kemana nggak tahu. Kan anak gue sama gue gitu. Itu gue inget banget itu hari Minggu pas Sabtu gitu. Sebelum dia berangkat ke bengkel, topi ini dibawain sama anak gue ke almarhum. Dia pakein tuh topinya. Ntar pakai ya, kalau udah gede. Sekarang mah ntar dicuciin aja sama mami. Gak apa-apa sekarang bau, mau pegang gak? Tapi anakku mau pakai karena agak panas. Anak gue gak mau jadi ke bengkel, jadi bokap gue berangkat ke bengkel sendirian pakai topi ini. Memang topi ini dipakai terus sampai kotor kayak gini nih, nggak pernah gue cuci karena storage-nya ya, jadi nggak hilang ya. Iya, jadi gue ngerasa kalau gue kangen sama dia tuh mana ya? Ini sering buat tidur ya? Dibuat tidur deket bantal gitu ya. Ya bukan gue yang ngomong ya, yang ngomong dia. Gue nggak ngomong loh, dia yang ngomong. Aduh, gue yang nyesek. Ini bukan gue bohong ya, ini percaya nggak percaya memang ada. Tapi terserah lo pada yang nonton ya, mau percaya silakan. Yang nggak percaya nggak, karena ini memang dia ngomong bukan gue. Iya, gue sering pakai tidur kalau misalkan gue udah kayak. Karena ini pakai seperti tidur. Iya lagi. Iya aja. Iya kayak gitu, maksudnya sampai sebegitunya, yang tahu cuman diri gue, bahkan sampai anak gue tidur. Biasanya kalau anak gue tidur gue tinggalin aja gitu. Jadi kalau sebelum anak gue, biasanya tuh gue kebangun subuh, gue taruh lagi di tempatnya di lemari bokap gue gitu. Oh ternyata bisa diketahui gitu energinya. Ada sih, cuma dia cuma ngebaca cuma historis gambarnya aja, pengalaman. Sebenarnya sih pendapat gue nih, dia bukan ngelihatnya, cuma dia ngeliat dari elunya.
Oh, dari guanya. Iya dong. Jadi lu ngebaca, dia bukan Tuhan. Dia cuma ngebaca yang udah ada. Makanya gue bilang dia bukan ngeramal. Dia nggak bisa ngeramal tahun depan, nggak bisa. Dan gue nggak mau nyarankan kayak gitu. Kalau gue bisa ngeramal tahun depan gue ngapain? Gue tinggal duduk di rumah aja. Tahun depan gue ngapain? Gue jadi orang kaya nih. Enggak, dia cuma ngebaca. Terus kemudian dibaca apa yang lu pikirin, dibaca sama dia. Gitu. Sampai habis rokok gue. Iya, nambah deh. Iya, seperti emang kalau bawa kemana-mana ya? Gue ngerasanya gini, jadi ada 2 barang sebenarnya, jam tangan sama ini. Gue ngerasa kadang-kadang kurang pede gitu kan. Jadi gue bawa aja gitu. Di bawah tas ya? Iya. Gue bawa tas aja gitu, nggak pernah gue pakai. Iya, dibawa doang. Bawa doang gitu. Gue ngerasa kayak dia yang ngomong katanya begitu sih, dibawa aja malah. Iya, dibawa aja. Kadang bisa bawa cium-cium, taruh lagi gitu. Iya, soalnya dulu gue punya sarung bantal. Gue tuh suka pakai tuh sarung bantal sampai tidur. Nah sekarang kan kayak, soalnya sarung bantal itu suka bau nyokap gue. Dulu tuh gue sering ditinggal tuh sama nyokap gue. Jadi kayak ini sarung bantal nih, biar karena bau nyokap gue gitu. Terus sekarang ke bawahnya sampai gede, ya kan bokap gue udah nggak ada gitu. Jadi ya ini gitu loh. Jadi gimana nih? Pernah katanya ya, saking lo kangennya ketinggalan lo balik lagi, apa bener ya? Ya itu katanya begitu, lo balik lagi ke rumah ngambilin doang lo nya. Gitu sih sebenarnya ceritanya sih gitu dari dia nih. Benar. Ini salah satu barang menurut gue kayak nggak mau dibilang mau ditukar sama mobil Rolls Royce kayak mau ditukar sama Alphard kayak nggak bakal nih. Soalnya ya ini yang gue ngerasa memori gue sama bokap gue tuh melekat aja gitu. Itu jadi curhat sih ya. Cuman dia ngomong sih sama gue nih, dia ngomong. Percaya apa enggak ya, gue nggak pernah ngomong sama lu ya. Ini baru omong. Iya, gue juga baru ngomong sama lu di sini kan. Dia cuma ngomong gini. Ini yang ngomong nih, dia bilang dia tuh bangga kalau lu punya sesuatu yang bisa menghasilkan uang. Bapak lu ngomong kayak gitu mulu. Lu mesti jadi orang lu menghasilkan sesuatu yang bagus. Dia ngomong nih. Karena gue juga gak kenal bapak lu, gue gak kenal kan. Yang ngomong dia, bener gak dia ngomong kayak gitu? Iya benar. Bener ya? Bener. Dia ngomong gitu, dia ngomong malu gitu. Lu jadi orang tuh bisa menghasilkan duit atau lu bisa mempekerjakan orang, lu jangan kerja sama orang, digituin katanya lu. Gue nggak tahu bener kagak, gue cuma penyambung lidah dari dia doang. Iya benar. Jadi sih begitu. Bilang lu jadi orang tuh jangan kerja sama orang, kalau bisa lu maksudnya punya anak buah atau lu punya perusahaan yang bisa bikin kerja untuk memberikan kerjaan ke orang gitu. Iya, bokap gue tuh orangnya bukan money oriented tapi dia berkah oriented. Benar gak sih kayak gitu ya? Benar ya, berkah oriented kayak gitu. Jadi kayak jawabannya. Jadi ada sejarah lucu terjadi podcast ini. Pokoknya intinya adalah tiba-tiba ada Phoenix tuh berkat almarhum bokap gue juga. Jadi pas bokap gue lagi sakit-sakitnya gitu, gue buka kantor. Jadi lu di rumah itu. Dia di rumah. Pas udah buka kantor berharap kan dia ya masukan dia, karena dia orangnya modern gitu ya, masukan dia tuh sangat berguna buat gue. Jadi kayak belum sempat ngobrol meninggal gitu. Jadi kayak gue merasa Phoenix ini apalagi Kasih Pahim tuh salah satu yang mungkin bisa buat dia bangga kali ya gitu. Gitu sih itu doang. Makasih lu tapi ya gue jadi curhat sih ini. Gue dikasih Pahimnya jadi curhat ini sampai nangis. Ini cerita dia lucu sebenarnya. Ini nggak bikin nangis lu sih, bikin lo gemes aja. Dia bilang karena kalau berantem diem-dieman ya katanya gitu ya. Ini yang lucu aja dia bilang gitu. Kalau berantem diem-dieman aja. Iya diem-dieman. Lucu. Tapi yang ngalah bapak lu katanya gitu. Iya benar yang ngalah. Bapak lu katanya. Bapak gua. Dengan cara dia misalkan ngerayu lo, ngajak makan atau apalah gitu. Iya benar. Gitu kata dia. Ini tahu aja sih ngomongnya. Gue keras banget emang. Tapi kayaknya bokap gue ngerasa bokap gue keras tapi. Iya, dia kalah sama lo. Iya kalah sama gue, bener gak sih? Gak tahu deh mah. Bener gak mah? Bener ya. Sampai nangis mak gue kan. Emang jawabannya begitu. Jadi sebenarnya ini dia bukan ngeramal, dia cuma ngelihat historis dari muka lo, historis dari alam bawah sadar lo itu doang. Dia bukan pinter, dia nggak pinter, dia cuma ngeliat dari itu foto topi, dan lu pasti punya cerita kan di pikiran lu dong. Dan dia yang mengorek pikiran lu di situ, bukan dia jago ngeramal, dia nggak jago ngeramal, dia cuma bilang bahwa ya nggak bisa ngeramal, cuma saya ini cuma ngorek historis yang ada di kepalanya dia gitu, menandakan bahwa gue bener lo bisa ngebaca gitu loh. Karena gue nggak kenal sama lu kan, logikanya gitu kan, tapi gue bisa ngebaca historis yang di pikiran lu gitu. Tapi kalau manggil ini orang nggak bisa.
Itu kan udah lain. Kalau bisa cuma didoain doang, dibilang gitu, doain aja. Iya. Gitu. Insya Allah selalu didoain ya semuanya. Buat yang nonton juga. Pokoknya Phoenix, selama Phoenix masih ada tuh. Amin ya Allah, amin. Itu adalah salah satu sejarah bokap gue. Bener-bener dia peninggalannya sebesar ini gitu loh. Itu yang bisa sampai saat ini ada di sini ya. Faktornya bukan Allah itu selalu memberi jalan tapi yang melalui bokap gue ajarkan juga ini tetap insya Allah gue jalanin gitu sama makasih semuanya gitu. Udah katanya? Udah. Udah suruh pulang. Pulang aja capek ya, maaf deh. Enggak capek, udah pulang. Udah. Tapi ini dong kayaknya kan tuh ada itu. Tarot. Tarot dong, bentar dikit. Boleh. Jadi gue penasaran juga Om Walang ini bisa tarot bentar cuman kayak pengen lihat nih Phoenix kayak gimana kan nih. Itu doang ya, guys. Ya. Boleh ya. Aduh. Maksudnya gitu. Phoenix kemana nih? Phoenix ini gue mau lihat peruntungan gue aja deh gitu. Peruntungan gue aja deh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ya. Nih guys, dikocok. Maaf. Kocok ya. Ya. Seini aja ya. Sekali dua kali yang penting udah kedatangan sebenarnya. Gue enggak pinter lagi kayak. Enggak apa-apa. Udah cukup. Iya maaf. Enggak terlalu ini bahasa. Yang mau tanya apa dulu sebelum ngambil? Tanya dulu jawabnya apa? Pertanyaannya apa dulu? Karir gue. Karir. Ambil 3 deh coba deh. 1, 2. Pakai tangan kiri nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Apa ya karirnya? Ya gimana gitu? Gimana? Aduh kok? Enggak sih. Apa tuh gambarnya serem banget tuh, boleh ditunjukin nggak sih? Tunjukin aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Nih gambarnya karir gue. Ada ini. Ya, itu 1. Ada 2. Lu gambar merinding gue. Ada 3. Ini kebalik ya? Ini enggak. Tulisannya gimana sih? Coba. Gini, ya begitu. Kayak gini ya. Nih, ada 3 kartu. Sini kebetulan. Nanti boleh deh dipotong-potong ini ya. Apa tuh? Sebenarnya karir ini kalau gue baca dulu keputusannya sangat banget bingung nih. Apa gue kerja, apa gue bikin kayak gini. Ini banget. Tapi di belakang itu kayak seakan-akan lo harus gitu loh. Iya. Ini yang mendorong lo di sini ya. Iya. Mungkin dulunya lo kerja dan lo mau pindah dari kerjaan lo kembali itu ada keputusan yang sangat besar banget. Iya. Antara iya atau tidak. Tapi mungkin sebenarnya lo begini ini ya benar karena bapak lo. Bukan karena lo sendiri, gitu loh. Dan ini jadi beban lo sebenarnya. Maksudnya kalau lo nggak pindah kerja kayak begini, jadi beban lo. Kalau bapak lo yang mendukung nih, ini keputusan lo nih. Nah, berarti saat ini yang kemarin lo ngambil keputusan kemari ke Phoenix ya, dengan atas bantuan bapak lo, dorongan bapak lo, dan memang lo seakan-akan tuh, waduh gue kalau nggak ini kayaknya seakan gue bersalah atau apa itu karir lo. Kalau ditanya cocok nggak sama lo gitu ya. Nih, ini kalau begini tandanya berarti lu bagus, banyak karena lu semakin lu bagus, semakin lu tinggi nih Phoenix, lu banyak kasih kerjaan orang. Poverty, itu makanan ya maaf. Ya itu banyak yang nolong orang sebenarnya. Alhamdulillah. Ini kayak gini. Ya. It's a good thing atau bad thing nih? Bagus ini. Bagus ya. Jadi banyak butuh bantuan dari lu. Ya bisa jadi gitu orang yang nganggur atau apa bisa kerja kan. Itu. Ini kalau kerjaan ya. Itu kerjaan. Wah, bisa dibaca semua sekalian? Ya bisa. Itu apa tuh? Ini banyak ya mudah-mudahan YouTube lu bagus, ini banyak sesuatu. Iya, amin. Iya. Rezeki gue ada. Ya ada kabar bagus ya, kabar tentang materi ya. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Tiba-tiba viral. Viralnya bagus tapi Amin. Iya, hari itu. Udah cukup itu aja ya. Cukup itu aja ya. Oke deh. Aduh, ini banyak banget pembahasannya Ini beneran kalau nggak gara-gara durasi sih ini kayak bakal lanjut terus, tapi Om Walang makasih banget. Ya, terima kasih bikin gue nangis. Ya. Terima kasih udah kasih paham gue. Jadi kayak semuanya yang bagus diambil, yang buruk mah ya udah didengerin aja. Betul. Jadi untuk semuanya terima kasih untuk stay tune di Kasih Pahim. Semoga omongan kita berguna dan see you on next episode.
Bye-bye. Thank you Om.